Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sandayana, how are you today? Salam sejahtera, salam kebaikan, salam kebajikan buat kita semua ya. Ketemu lagi, jumpa lagi bersama kami Triwede Channel. Masih di sekitaran pelajaran matematika ya, pembahasan soal-soal persiapan pas semester ganjil kelas 12 nih sekarang nih ya, tingkat SMK, SMA atau paket C, program kesetaraan ya, paket C kelas 12 di bagian 1 atau part 1 ya. Triwede Channel masih memegang moto dan prinsip yang sama, happy-nya diri ini bisa berbagi meski nggak seberapa, semoga bermanfaat untuk sesama. Oke, kita langsung aja ya bahas soal-soalnya. Yang pertama, berdasarkan tabel di bawah ini, carilah rata-rata berat balita di posyandu kasih ibu ya. Jadi ini ada tabel ya, ini berat yang beratnya 1 sampai 3 kg. Itu ada frekuensi jumlah bayinya, jumlah anaknya 5 anak, 4 sampai 6 kg 8 ya. Ini dari tabel. Oke ya. Kita akan mencari rata-ratanya ya. Jadi langkah pertama adalah mencari rata-ratanya. Ya, jadi rumusnya adalah, kita cari dulu rumusnya di sini di bawah. Rata-rata x min sama dengan sigma fx i ya, maksudnya sigma fx i dibagi sigma f ya. Jadi kita cari dulu xi. Apa sih xi? Nilai tengah ya, 1 sampai 3 berarti ada nilai tengahnya 1, 2, 3, berarti nilai tengahnya itu ada berapa? 2 ya, nilai tengahnya itu 2. Kita kasih warna hitam aja ya, itu 2 ya di sini. Terus 4, 5, 6 berarti di sini adalah 5. Terus ini itu 8. Oke, untuk yang di sini 11, yang di sini ada 14. Oke ya, sengaja kami buat ada tabel yang kosong jadi nanti pengisiannya gampang ya. Oke, terus F kali XI berarti frekuensi dikali nilai tengah, taruh di kolom sini ya, frekuensi dikali nilai tengahnya. Berarti kita taruh di sini berapa nih? 5 kali 2 ada 10 ya. Terus di sini 8 kali 5 40. Oke, 40. 12 kali 8 ada 96. Betul, 96. Oke. Terus di sini 3 kali 11 33 ya. Terus 2 kali 14 ada berapa? 28 ya, 28. Oke, terus ini dijumlahkan ya, 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah sigma f nya ini 5 tambah 8 tambah 12, itu di sini ada ketemunya jadi berapa nih? 30 ya, 30. Nah, ini kalau dijumlahkan semua ada sekitar berapa nih? 10 tambah 40 50, 50 tambah 96 ada 100 berapa? Kita jumlahkan dulu secara manual aja ya. Berarti mau nggak mau 10 ditambah 10 ditambah 40 ditambah 96 ditambah 33 ditambah 28, ketemunya 207. Nah, yang 207 nya ini kita tulis di sini 207. Nah, maka rumus tadi rata-rata atau x min yaitu 207 ini dibagi 30 ya. 207 dibagi 30 sekitar 6,9. Bisa kita buletin rata-ratanya adalah 7 ya.
Oke, jadi bisa kita tulis di bawahnya sini adalah, kita hapus dulu ini. Oke, kita hapus dulu. Bisa ditulis di sini, berarti berapa tadi di sini ketemunya 207 ya. Ini ketemunya tadi 30 ya. Maka rata-ratanya adalah 207 dibagi berapa? 30, yaitu ketemu 6,9 ya. Oke, itu caranya ya. Kita hapus dulu semuanya, ulangi lagi ya. Jadi untuk mencari rata-rata untuk tabel data kelompok, langkah pertama Anda mencari XI ya. X itu nilai tengah 1, 2, 3, berarti di sini 2, 4, 5, 6, 4 atau 6, berarti ada nilai tengahnya di sini yang tersembunyi ya, berarti 5 ya. Begitu udah diketahui nilai tengahnya, tulis di kolom ini. Ada kolom F kali XI, berarti perkalian. Tadi di sini 2, berarti 5 kali 2 10, taruh di sini. Berapa nilainya XI-nya di sini? 5. 8 kali 5 40. Setelah sudah diisi kolom ini, dijumlahkan. Ketemu di sini tadi 207 sigma frekuensi, jumlah frekuensinya ketemu 30 bayi, 30 anak. Maka untuk mencari rata-rata berat balita di posyandu kasih ibu, 207 dibagi 30 ketemu 6,9 ya, bisa dibuletin 7 kg ya. Oke, kami harap bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan tabel di bawah ini, carilah median tinggi badan ya, carilah median tinggi badan siswa kelas 12 SMA Tunas Ilmu ya. Ini ada tinggi badan, datanya diperoleh seperti ini. Yang tinggi badannya 155 sampai 159 cm itu ada 3 anak. 160 sampai 194 ada 6 ya. Sampai yang tertinggi adalah 175 sampai 179 hanya 1 anak ya. Ini buat sampel aja, diperoleh jumlah siswanya adalah 20. Carilah berapa sih nilai tengah atau mediannya ya. Oke, jumlah data yang diberikan pada tabel adalah 20 ya, jumlah anaknya. Sehingga letak median Q2 berada pada data ke Q2 ya. Ada Q1, Q2 nilai tengah, maka setengah Q2. Jadi setengahnya dari 20 adalah 10. Letak mediannya, jadi intinya kita mau mencari letak mediannya dari berapa ya. Jadi letak median kita peroleh dengan cara dijumlahkan dulu sigma F-nya, jumlah sampelnya, jumlah anaknya ada 20. Karena median nilai tengah berarti setengahnya. Maka letak mediannya itu ada di data atau angka yang ke 10. Yang ke 10 itu yang mana? Ini 3 sama 6. 3 tambah 6 adalah 9. 9 tambah 8 berapa? 9 tambah 8 17 ya. Berarti udah melewatin, nggak apa-apa di sini. Berarti mediannya ada di sekitar sini ya, di sini. Kenapa? Sekali lagi, jumlahnya ada 20, median itu nilai tengah, setengahnya 20 adalah 10. Maka nilai tengahnya atau mediannya ada di kolom yang ketiga. 3 tambah 6 9, 9 tambah 8 17. Maka yang data ke 10 ada di sini ya. Oke. Kita hapus dulu, kita lanjut. Berdasarkan data pada tabel di atas, maka diperoleh informasi sebagai berikut. TB, TB itu titik bawah ya, ada titik atas, titik bawah. Titik bawah itu rumusnya adalah, kembali ke tabel, yaitu ini dikurangi setengah. Yang rumusnya begitu ya, dikurangi setengah. Jadi tadi kan udah ketahui tuh, kita udah mendapatkan di baris keberapa medianya, ada di baris ketiga. Titik bawahnya adalah 165 dikurangi setengah, berarti 164,5. Itu mencari titik bawah. Terus ada yang namanya panjang kelas. Panjang kelas itu dihitung
sama ya, panjang kelas itu pasti sama. Misalnya kita sampel aja dari atas 155 sampai 159, berarti ada 155, 156, 157, 158, 159. Berarti banyaknya angka ya, panjangnya kelas itu banyaknya angka data di sini. Ada 9. Ada berapa tadi? Maaf, 5. Oke. P panjang kelas 5. Terus frekuensi kumulatif kelas ya, sebelum frekuensi median. Jadi ini. Tadi kita sudah memperoleh di baris ketiga adalah data nilai data yang ke-10 ya. Maka frekuensi medianya berarti FM itu 8. Frekuensi kumulatif kelas adalah frekuensi sebelum frekuensi median, yaitu ada 3 sama 6. 3 sama 6 ya. Jadi kalau kita bisa tulis, ini adalah FK, frekuensi kelas, yaitu frekuensi sebelum frekuensi median. Ini adalah F, frekuensi mediannya ya, frekuensi mediannya ya. Jadi cara mengetahui ini frekuensi mediannya, yaitu tadi mencari sigma F dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena median nilai tengah ketemunya 10. Data ke-10 ada di sini, maka frekuensi mediannya ini. Kalau FK, frekuensi kelas, frekuensi kumulatif kelas ini dijumlahkan ya. 3 tambah 6 adalah 9. Oke. Kita lanjut lagi, yaitu ya, titik bawahnya 164,5. Cara mencarinya udah paham. P panjang kelas 155, 156 ya, sampai 159, berarti ada 5 angka ya. Frekuensi kumulatif kelas, frekuensi sebelum median 6 tambah 3 ya, 3 tambah 6 tadi 9. Frekuensi median adalah frekuensi yang pasti tengah-tengah ketemunya 8. Masukkan ke rumus median. Rumus median adalah ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif kelas dibagi frekuensi median kali panjang kelas. TB nya udah ada ini 164,5. Setengah N yang tadi perhitungan di atas, frekuensinya adalah 20 ya, N nya jumlahnya 20 anak, berarti setengahnya 10. Frekuensi kumulatif kelas 9, frekuensi mediannya 8, panjang kelasnya 5 ya. Untuk menyelesaikan bentuk operasi seperti ini, Anda utamakan yang di dalam kurung dulu. Angka-angka yang dalam kurung ini kita sederhanakan dulu ya. Setengahnya 20, 10 kurangi 9, 1 ya. Jadi ketemunya 1 dari mana? Setengahnya 20 adalah 10 kurangi 9, 1, 8-nya. Oke, terus kita selesaikan yang di sini dulu. Langkah pertama, sederhanakan, selesaikan yang di dalam kurung. Langkah kedua, ini dikali atas ya, atas kali atas, 1 kali 5, 5. Jadi 5/8, 0,63. Baru dijumlahkan dengan TB-nya. Jadi jangan dari depan ya. Saran kami, selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, terus dikalikan dulu. 164,5 ditambah 0,63 ketemu 165,13 ya. Nah, kita bisa ngecek median itu nilai tengah, berarti angka ini ngumpul ngariung ada di data yang ke 110,65 di baris ketiga. Nah, benar ya. Jadi frekuensinya paling banyak 8. Terus tadi ketemu data yang ke 10 ada di baris ke berapa? 3. Berarti ketemunya 165,13. Berarti jawaban kita adalah benar ya. Oke. Kita lanjut lagi nomor 3. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5 ya? Ingat, dadu itu ada 6 mata, 1 2 3 4 5 6 ya. Banyak titik sampel NS ya. Kita pakai trik aja, S itu sampel, itu 6 dari mana? Banyaknya mata ada di dadu ya. Titik sampel dadu bernilai A, NA ya. Ini N nominal sampel 6, sedangkan NA kita pakai trik A itu item yang ditanyakan. Mata dadu 5, ada berapa mata dadu yang A ada titiknya 5? Cuman 1 aja. Maka peluang PA, peluang kejadian A sama dengan jumlah item yang ditanyakan dibagi jumlah S sampel seluruhnya. Yang ditanyakan cuma ada 1, dibagi NS nya 6. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1/6 ya, peluangnya ya 1/6. Oke,
Lanjut nomor 4. Rudi memiliki 2 koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Misalnya A, angka, G itu gambar ya. Kalau kita punya koin kan ada 2 mata sisi koin itu angka dan gambar. Maka kita yang pertama cari ruang sampel atau NS-nya seluruhnya. Jadi karena ada angka dan gambar, jadi bisa ketika dilempar ke atas jatuh ke lantai itu bisa satu-satunya yang mata uang ya, koin 1 adalah angka dan gambar. Bisa juga peluang kemungkinan yang kelihatan begitu sampai di lantai semuanya angka, terus kebalikannya gambar dan angka, terus dua-duanya gambar. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Makanya di sini NS-nya adalah 4. Banyaknya titik sampel muncul gambar di kedua koin ya. Baik, yang ditanyakan adalah berapa peluang muncul gambar kedua koin, yang berarti yang GG ya, gambar. Begitu sampai di lantai, penampakan atau hasil yang bisa ditampilkan adalah GG, gambar-gambar semua. Keduanya koin ini gambar. Ada berapa? Cuma ada 1. Maka peluang kejadian A sama dengan NA-nya itu 1, NS-nya sampel ini ada 4. Jadi peluangnya adalah 1/4. Kalau dijadikan persen adalah 25% ya. Oke, pas dulu lagi. Oke, kita ulang lagi ya. Kita misalkan A itu angka, G itu gambar ya. Maka mencari ruang sampelnya. Ruang sampel kan ini ada 2 koin. Jadi begitu dilempar ke atas jatuh sampai ke tanah, penampakan tampilan pada koin tersebut adalah bisa angka dan gambar ya. 2 koin, ingat ya, angka semua, gambar dan angka, dan kedua koin dua-duanya adalah gambar. Yang ditanyakan adalah gambar semua. Ada berapa? 1, berarti NA-nya 1. Sedangkan ruang sampel NS-nya ada 1, 2, 3, 4, jadi 4. Peluang rumusnya NA dibagi NS sama dengan 1/4. Oke ya. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna kuning ya? Oke, banyak titik sampel, jadi 5 biru, 3 merah, 4 kuning. Jadi semuanya berapa kelereng? 12. Titik sampel kelereng kuning yang kita tanyakan adalah 4. Berapa sih peluangnya ketika kita ambil adalah warna kuning? Maka NA per NS, ini tanyakan kuningnya ada 4, total sudah 12. Maka ketemunya adalah 1/3. Jadi peluangnya adalah 1/3 ya. Nomor 6. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Ini dadu ya, tadi koin, sekarang dadu. Berapakah peluang muncul kejadian jumlah kedua mata dadu? 6. Maaf ya. Jadi dadunya ada 2, kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 ya. Ingat, dadu itu ada 6 ya, ada 6 mata dadu. Dadunya 1 dadu, ini ada 2 dadu, berarti ini dadu ke-1, ini dadu kedua. Intinya kalau dijumlahkan biar dapat muncul jumlah kedua dadu 6. Nih, Anda perhatikan, 1 5, 1 tambah 5 6, 2 tambah 4 6, 3 tambah 3 6, 4 tambah 2 6, 5 tambah 1 6. Jadi kita bikin tabel berurutan seperti ini ya. Karena 1 dadunya ada 2 dan yang ditanyakan berjumlah 6. Berarti maka NA-nya berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena dadunya ada 6, berarti 6 kali 6, 36. Maaf, dadunya ada, jumlah dadunya ada 2, 1 dadunya ada 6 mata dadu, berarti 6 kali 6, 36. Maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 5/36. Oke ya, 5 dari sini, ada 5 titik sampel, 36 dari 6 kali 6, dadunya ada 2, 1 mata dadu, 1 buah dadu adalah ada 6 mata titik dadu. Oke. Jadi peluangnya yang berjumlah 6 adalah 5/36. Lanjut, carilah hasil dari P, ini singkatan permutasi. P sama dengan, atau P dalam kurung 4,2 ya. Rumusnya adalah yang di depan kita pakai trik aja ya.
Ini maaf salah ketik, ini harusnya 3 ya. P 3,2. Maka berapa ini? 3 yang di depan jadikan di atas, terus ini dikopas taruh di sini dikurang. Ya, 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 ke belakang. Terus 3 dikurangi 2 faktorial 1. 3 kali 2 kali 1 6. Ya, jadi hasil permutasi 4 dan 2 adalah 6. Carilah hasil kombinasi 3,2 ya, sama-sama 3,2 nih ya. Maka sama perbedaan rumus apa tadi? Perbedaan rumus ini permutasi dan kombinasi, kalau dikombinasi R-nya didobelkan ya. Kita tulis aja di sini. Ini rumusnya permutasi. Jadi P dalam kurung misalnya N, R ya, N, R sama dengan N, R. R. Oke. Sama dengan ini N-nya ini di depan ya, kita pakai trik, berarti rumusnya N faktorial tanda seru, bacanya faktorial dibagi R faktorial. Nah, gini ya rumusnya. Nah, untuk kombinasi ya, ini rumusnya, terus diselesaikan dengan cara M-nya masih tetap di atas, terus N-nya masih tetap di atas, sedangkan yang di bawahnya N faktorial dibagi ya, ini dalam kurung lagi N dikurang R faktorial. Nah, ini rumus permutasi. Kalau yang rumus kombinasi sama seperti ini, yang membedakan adalah R-nya ada 2 kali ya, yang membedakan di sini ada 2 kali. Oke ya, kami harap bisa dipahami ya. Oke, kita selesaikan dulu yang nomor 9. Kelas 12B akan dibentuk pengurus kelas dan struktur sebagai berikut: ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan seksi umum. Jika terdapat 5 orang calon, berapakah banyaknya cara yang berbeda yang dapat dibentuk dari data di atas ya. Jadi kelas 12B itu akan bikin pengurus kelas nih, ada ketuanya, ada sekretarisnya, bendahara, dan seksi umum ya. Calonnya ada 5. Nah, kita selesaikan pakai apa? Nah, kalau ada soal seperti ini, kami punya trik, yaitu selesaikan dengan permutasi. Ingat, permutasi itu depannya P, bisa kita singkat sebagai posisi atau pejabat. Kalau ada posisinya ketua, sekretaris, benda, maka kita selesaikan dengan P permutasi. Kalau tidak mencantumkan di soal cerita itu tidak ada posisinya, jabatannya, maka dengan kombinasi. Maka dari soal di atas N-nya itu 5, ada 5 calon, R-nya itu posisinya ada 4 yang diperebutkan, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi umum. Maka dengan permutasi ya, 5 faktorial 1 dari mana? N dikurangi R, 5 kurangi 4 1. Maka 5 kali 4 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1 ada 120 cara yang berbeda. Susunan bisa dibentuk untuk memilih pengurus ini dari 5 orang yang mendaftar. Oke ya. Nomor 10. Jika terdapat 8 orang akan dipilih untuk menjadi satu tim bola voli, berapakah susunan yang dapat dibentuk dengan cara yang berbeda untuk menjadi satu tim bola voli? Ya, ingat satu tim bola voli ada 6 orang. Yang daftar 8 orang. Di sini tidak ada jabatan posisinya penyerang ya. Misalnya kalau di permainan sepak bola ada kiper, striker ya. Jadi ini diselesaikan dengan kombinasi. Rumus kombinasi sama dengan rumus permutasi, yang membedakan di sini tadi ya, R-nya ada 2 kombinasi. Maka N-nya ada 8 orang yang akan dipilih, satu timnya ada 6, berarti R-nya 8 faktorial ya. Terus ini cara menjelaskannya, ini kan sebenarnya ada 6. Coret
coret ya. N dikurangi R, 8 dikurangi 6 2 faktorial, R nya ditulis lagi jadi 6 faktorial ya. Maka 8 kali 7 56 dibagi 2 28. Cara yang berbeda bisa kita bentuk susunannya, yaitu untuk satu tim bola voli 6 orang yang mendaftar 8 orang ya. Oke, sampai di sini aja. Kami harap Anda bisa memahami ya. Dipelajari lagi, ditonton lagi video tutorialnya. Insya Allah ketemu lagi di pembahasan soal-soal PAS di part 2 ya, bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.